hal sepele kayak gini ya melebar kemana-mana. Sepele. Ini masalah nyawa, Mbak. Nyawa kamu nih masih tetap, kamu masih hidup, masih Iya. bernafas. Nih hidung kamu nih masih nih. Masih ada udara dari hidung kamu. Untungnya nggak apa-apa. Kalau kenapa-napa barusan, kalau saya mati gimana? Nggak bisa dibeli pakai uang tuh nyawa. Mau enggak? Kalau nggak Nggak. mau nih, ambil aja nih. Udah. Aku sibuk. Alhamdulillah lancar. Ya, thank you ya. Kemarin ramai banget. Ya, aku makasih sama kamu karena selama ini kamu juga bantu-bantu bisnis aku. Kamu sebagai jasa kurir di bisnis aku. Ya, cukup bagus sih. Bukan cukup bagus ya, memang bener-bener bagus pelayanannya. Alhamdulillah, cepat, tanggap. Yang aku heran, kebanyakan yang order tuh cewek-cewek. Karena kebanyakan kan emang ibu-ibu dan sama cewek-cewek. Ya, cewek-cewek cantik. Ya ada-ada aja. Masakan di cateringku juga enak-enak. Sesuai sama selera mereka. Mereka tuh juga baik-baik, tau nggak Bang? Mereka itu sampai ngasih tips ke aku. Bahkan ada yang ngejodohin aku sama anaknya. Ya biasa. Gak apa-apa kalau mereka ngasih tips, kamu ambil aja. Itu rezeki kamu. Siap Bang. Tapi aku juga bersyukur sih bisa bekerja sama-sama Bang Ipul. Karena siapa sih yang nggak tahu kulinernya Bang Ipul di sini gitu? Ya semua tahu lah dan. Mas, bisa saya bantu? Ada apa Ya. ya kesini? Mau bantu saya kan? Iya, kalau ada perlu. Nah, itu. Gini, saya kan dari pihak bank. Saya di sini debt collector. Hah? Ya. Rumah ini Kenapa? bisa dikosongi. Maksudnya ini rumah saya. Rumah Mbak atau rumah saudara Mbak? Iya, kakak saya juga. Nah. Ini atas nama kakak saya, Erik. Ya udah, berarti harus kosongin karena rumah ini bakal disita. Apaan sih, nggak jelas. Modus ya nih orangnya. Oh enggak, saya nggak Kalau modus. emang dari pihak bank, pasti semua ada berkas-berkasnya, ada surat-suratnya, nggak mungkin plong-plongan kayak gini. Berkas. Mm-mm. Ya udah kosongin dulu, baru saya kasih tahu berkas-berkasnya. Kok bisa kayak gitu? Gak bisa dong, itu juga ada undang-undangnya, Mas. Iya saya tahu. Cuman di sini kan ya biar cepet aja. Aku nggak mungkin nipu orang kaya yang jelas-jelas banyak duitnya kayak sekarang. Apalagi mau bangkrut. Siapa yang mau bangkrut? Ya ada orang. Enak aja doain orang gak baik kayak gitu, dosa tau nggak? Nggak dosa. Saya ngomong fakta. Aduh, pusing. Yaudah, katanya mau bantu saya. Nggak jadi. Jadi ikuti mobil 1765 WW. Ya mudah-mudahan aku berharap sih semua semakin lancar ke depannya. Amin. Tambah berlanjut hubungan kerja sama kita. Amin. Ya, Dan- pokoknya yang terbaik lah ke Dan depannya. juga kayaknya aku udah waktunya cari karyawan deh. Ya, Ya enggak? menurut aku sih iya, kamu harus punya anak buah. Karena Biar kalau kamu kerjakan sendiri, Ya, nggak capek. nutut juga, capek capek. dong. Aku juga orangnya satu. Kalau punya jurus 1000 bayangan enak. Ya, iya, malahan tambah enak ke aku kalau kamu punya anak buah, ya kan? Siap. Kerjanya bisa tambah satset. Ntar aku juga cari karyawan deh. Iya. Biar kita makin lancar ke depan. Oh ya, aku juga Kenapa? lagi cari-cari rumah sih. Cari-cari rumah. Buat masa depan aku. Buat Kamu calon cari istri rumah, aku. aku malah bingung.
Cewek aku banyak. Ya ampun. Pilih salah satu. Ingat ya, karma itu nyata. Udah lah, masih belum nikah juga. Aman, santai. Rumah mewah harganya 300 juta. Rumahnya siapa? Gak tahu nih, butuh duit kayaknya. Aku langsung ke lokasi aja ya, kalau gitu. Aman kan? Udah nggak ada orderan kan? Aman, aman. Oh, oke, ya udah kalau gitu. Aku penasaran nih sama rumah ini. Nih, udah. Aku tinggal dulu ya. Ya. Iya, nanti kita pakai aja. Iya. Ya udah, tempatnya kamu aja yang nentuin, oke? Iya. Iya, lanjut nanti aja ya. Iya, aku masih ada urusan sama kakakku. Oke. Kenapa? Kamu bilang apa? Party? Iya. Sempet-sempetnya ya masih bilang party gitu. Senang-senang sama teman-temannya. Ya, nah anak muda kak. Oke, anak muda, tapi harus tahu sikon. Situasi dan kondisi. Kondisi kakak sekarang seperti apa? Kenapa? Tadi juga aku ketemu nih sama orang, dia cari kakak. Katanya mau sita nih rumah. Emang bener? Bukan cuma rumah, aset semua udah aku jual. Kok bisa kakak jual semua? Kok bisa? Terus kalau rumah ini dijual juga, kita mau tinggal di mana? Kamu tanya kok bisa? Harusnya kamu berpikir, kenapa dijual semua? Intinya, semua itu udah bangkrut. Semua udah ngebangkrut. Perusahaan sudah mulai kolab dan aset-aset semua udah mulai aku jual. Salah satunya juga rumah ini yang bakal saya jual. Ingat, kemarin aku pernah utus kamu buat urus perusahaan, kamu malah happy-happy dan mau liburan ke luar negeri kayak gini. Maksud kamu apa? Mau liburan pakai uang apa? Iya, ini aku masih muda, aku masih belum paham tentang perusahaan ini. Harusnya kalau kamu masih muda dan kamu harus bisa nata masa depan kamu seperti apa, bukan malah happy-happy terus. Kok kakak malah nyalahin aku sih? Harusnya aku memang nyalahin kamu karena kamu di sini udah di. Yang urus perusahaannya siapa? Yang ngebuat perusahaan jatuh kayak gini siapa? Kakak. Salah bukan satunya aku. dari kamu, kehidupan kamu hedon. Ya udah, kalau kamu masih pengen hidup layak, ikut dengan aku dan nggak tinggal di sini. Enggak, aku nggak mau keluar dari rumah ini. Oke. Titik, pokoknya aku nggak mau keluar. Ya udah, kalau pengen kamu tidur masih tidur nyaman di kasur, ikut aku karena rumah ini mau dijual. Terserah kamu mau tinggal atau tidak. Kak, Keputusanku gini, udah gini. jelas. Udah, cukup. Diam. Belum selesai. Gini kakak, kan aset kakak ini banyak, villa juga ada kan di Bogor itu. Ya udah villa aja yang dijual, nggak apa-apa, nggak masalah. Masih kurang. Jadi rumah ini jangan. Ini karena satu-satunya rumah kita. Masih kurang jelas nggak sih aku ngomong tadi? Semua aset-aset aku udah aku jual termasuk rumah ini. Ya udah, kamu harus terima dengan kehidupan kontrak ke depannya, ya udah, gitu aja. Nyebelin banget sih. Astaga. Gimana sih nyetir? Woi, keluar nggak? Keluar! Keluar! Ah, budek kebaya. Bentar, Mas. Cewek. Ya ampun, Mbak. Bisa nyetir? Lagian tuh Enggak sih? Bisa nyetir nggak sih? bisa. Kalau nggak bisa nyetir ngapain aku bawa mobil? Ya terus ngapain bawanya kayak gitu? Lagian Mas ngapain sih mepet-mepet segala ke sana? Loh, kok saya yang disalahin sih? Emang nggak ya kalau ada mobil segede ini? Lihat, Mbak. Emang nggak bisa berhenti gitu, ngalah dikit kayak gitu? Mbak, kok malah nyolot sih? Iya nyolot lah. Kalau Mbak. kenapa nih mobil saya berani ganti rugi. Ini Wah, malah mentingin kendaraan. Nyawa saya yang pentingin, Mbak. nggak apa-apa kan? Nggak ada yang lecet kan? Emang nggak Aman, apa-apa. kan? Tapi saya kaget, hampir ketabrak barusan, Mbak. Mbak tuh nyetir kayak gini nih tadi. Mbak jalan sambil ngebut. Nah, gitu tuh. Enggak. Lurus-lurus aja aku nyetir. Wah, Kamu nih cari-cari kesalahan aku ya? pasti SIM-nya nembak. Modus nih. Pasti SIM-nya Enak nembak. aja nembak SIM. Terus gimana barusan? Maksudnya nyalain saya? Hah? Iya, ya kita sama-sama salah. Kok bisa?
Berarti nggak ada harus yang tanggung jawab Mbak, dong. gini, tuh, Oke? tuh, Nggak ada yang tuh. kenapa-kenapa juga. Memang nggak ada yang kenapa-napa. Jalan di sini luas tuh. Di situ masih banyak space. Di sini, lihat space aku. Mau lewat gimana? Mau lewat gimana? Ya salah motor kamu aja, kamu aja nggak bisa. Kok bisa salah motor aku? Nggak usah nyolot lagi, kan sih kayak gitu. Ya gimana nggak mau doang. nyolot? Kamu nyalain Ya saya. biasa aja ngomongnya sama cewek, gak mau ngalah. Ya kesel aja. Ya kesel, aku juga kesel. Sama dong. Mbaknya yang mau nabrak, kok mbak yang kesel gimana sih? Mentang-mentang orang kaya, bisa seenaknya gitu. Saya juga punya banyak duit kali mbak. Saya punya aset 300 juta. Kenapa? Kalau saya cuma gantiin mobil ini mah bisa mbak. Bisa ya, oke. Udah kan, udah selesai masalahnya. Aku mau pergi. Bentar dulu. Minta maaf dulu sama aku. Nih ada nih, aku cepet nih. Nih, kasih nih. Sorry ya, aku nggak terima duit kamu. Aku punya banyak duit. Itu harga diri ya. Banget sih jadi orang. Maksud kamu maaf kamu bisa dibeli pakai uang gitu? Sorry Ya ya mbak. daripada ribet kayak gini. Bukan nggak gitu. selesai masalahnya, ya udah nih Saya ambil cuma nih. butuh Nih, maaf dari mbak, bukan duit. buat tanggung jawab aku karena kamu udah kaget. Enggak. Ambil. Saya nggak butuh. Kau banget sih. Siapa sih kamu? Ya manusia. Ya tahu manusia, siapa yang bilang kamu hewan? Terus? Bisa ngomong kayak gini kok. Saya cuma kurir biasa. Kenapa? Mau dihina? Silahkan mbak. Mentang-mentang orang kaya mau hina. Ngejudge orang sembarangan. Orang nggak ngomong apa-apa tentang kamu juga. Buktinya dari tadi kamu Ini cuma masalah hal sepele kayak gini ya, melebar kemana-mana. sepele. Ini masalah nyawa mbak. Nyawa kamu nih masih tetap, kamu masih hidup, masih Iya. bernafas. Nih hidung kamu nih masih masih ada udara dari hidung kamu. Untungnya nggak apa-apa. Kalau kenapa-napa barusan, kalau saya mati gimana? Nggak bisa dibeli pakai uang tuh nyawa. Mau nggak? Kalau nggak Nggak. mau nih, ambil aja nih. Udah. Aku sibuk. Lumayan buat beli bensin. Sombong bener jadi cewek. Akhirnya ini mobil datang sendiri. Kenapa sih kamu tuh ada di mana-mana? Tadi di rumah ada, sekarang di sini juga ada. Begini, saya kan cuma menjalankan tugas. Kalau tugas saya nggak dijalanin, bisa-bisa tunangan saya nggak dikasih duit dong. Ya bukan salah aku dong. Nah, masalahnya di kamu. Kok bisa? Aku gak ada urusan sama kamu. Nggak ada urusan kan? Iya. Ya udah, kalau gitu mobilnya saya bawa. Iya. Kalau nggak ada urusan. Ini mobil aku. Pokoknya kamu cuma mau nyita rumah doang katanya. Iya, termasuk mobil ini. Nggak bisa dong. Ini aku yang beli, bukan dari kakak aku. Iya sih hadiah, tapi kan udah atas nama aku, bukan Iya. atas nama kakak. Lihat STNK-nya. PPKB? PBKB. Ya. Jadi kakak semuanya. Pegang dia selama ini. Berarti nggak ada bukti dong kalau mobil ini benar-benar punya kamu. Gimana dong? Gini deh, kamu urusin dulu sama kakakku. Kalau emang fix, baru aku kasih. Masalahnya di sini nggak ada kakak dan aku nggak ikut campur urusan kakak aku. Gini deh. Mobil saya bawa. Kamu jemput di kantor. Nggak. Bawa PPKB. Nggak bisa. Terus aku pulangnya gimana kalau mobil ini kamu bawa? Oh, ini yang ditunggu-tunggu. Siapa? Mas kamu kan? Mas, Mas. Udah, jalan kaki Mas, aja. nggak bisa. Aku harus ikut mobil ini dulu. Aku cuman jalanin tugas di sini ya. Jadi, sorry. Akal kayak pakai bangku segala mobil aku dibaju. Bye-bye. Aduh, Pak, maaf aja ya. Ketelatan. Maksudnya telat bapaknya. Udah keduluan orang lain nih. Iya. Langsung mau disurvei bentar lagi. Juga harganya bapak mah kurang. Saya kasihnya kan 300 juta pas. Gak ada nego-nego. Soalnya ini rumah mewah, Pak. Jarang-jarang. Orang pusing, orang bingung.
butuh duit jualnya segitu. Kok malah marah-marah sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Didan ya? Iya benar mas. Silakan masuk mas. Oh iya. Masuk maksudnya di teras. Kok nggak disuruh masuk sih mas? Masih pengkosongan. Padahal saya pengen lihat-lihat dalamnya. Oh ya udah bentar lagi kita lihat. Siap. Gini. Diki, perkenalkan saya Diki, tangan kanan dari Bos Ferry. Oh tangan kanannya. Ferry Rick. Tangan kirinya? Tangan kirinya buat cebok. Sebenarnya saya pengen beli rumah ini mas. Saya tertarik. Saya lihat brosurnya, kok rumah ini bisa dijual 300 juta. Padahal rumah ini mewah banget. Ya, saya jelasin historinya dulu sebentar. Singkatnya sih gini mas. Mas Ferry itu ketipu saat melakukan bisnis. Ya mungkin udah apes. Jadinya butuh dana buat mengembalikan aset-aset perusahaan yang ya koin. Iya. Berarti ini udah rezeki saya ya untuk bisa milikin rumah ini. Sebenarnya sih kalau saya ada uang segitu langsung saya beli mas. Cuma disayangkan saya nggak punya. Sebenarnya saya buat beli rumah ini juga uang warisan dulu. Oh, saya Warisan kira dari orang tua saya. pengusaha muda yang sukses begitu. Oh, enggak mas. Emang kerjanya apa? Saya cuma kurir mas. Kurir. Wah, gila dong kurir rumahnya segede ini nanti. Iya. Gak apa-apa. Mungkin udah rezekinya Mas Didan. Ya sebenarnya saya pengen buka usaha sendiri. Oh gitu. Tapi masih belum ada rezeki, Yeah. masih belum ada jalannya. Dan saya minta kalau udah dapat rumah ini jaga baik-baik ya. Oh tenang mas. Itu pesan dari Bos Ferry. Iya. Kalau saya udah punya barang ataupun rumah, saya pasti selalu jaga kok mas. Ya, karena histori rumah ini banyak sekali. Dari masih nol merintis, dari beli tanah itu sampai bangun semewa ini, waduh perjuangannya kata orang Madura sampai mengeluarkan keringat kuning gitu. Ya, tapi rumah ini bukan bekas kuburan kan mas? Enggak lah. Adi mas. Saya ini. takut mas, soalnya Aduh. saya tinggal sendiri di sini mas. Alah, terlalu sering nonton film horor gitu. Enggak aman mas. Kompleknya juga sangat terjamin aman di sini kok. Ada satpam di depan juga. Lingkungannya juga di sini tuh enak. Ya, masyarakatnya juga ramah kok. Tenang kalau masalah berbaur pasti sangat diterima. Siap. Ini saya bisa lihat-lihat dulu nggak Ya, mas? ke dalam? silakan juga sambil sembari ini. Oh, ini langsung mas? Ya, SAM-nya. Oh, Lengkap iya. semua di surat tanah, hak apa namanya itu? Surat bangunan apa sih? Itulah apa intinya. Ini Kepemilikan Iya, bangunan iya. gitu. Ya, atas nama Ferry. Erik Pradyudi ya? Ya, dipanggilnya Ferry mah di kantor. Siap. Yaudah, kita cek-cek di dalam. Oh ya siap mas. Sudah saya transfer ya mas. Oh, siap Mas. Siap, terima kasih banyak Saya mas. cek dulu ya. Oke. Harus kerja keras lagi tuh ya. Karena uang warisan katanya Mas Erik. Ya, nggak apa-apa Mas. Saya cuma titip pesan aja. Karena rumah ini adalah rumah yang memang benar-benar perjuangan saya dari nol untuk merintis. Ya, siap mas. Satu hal, kalau misalkan Mas bosan, dan mungkin minat sama rumah yang lebih gede dari ini, jangan pernah dijual sama orang lain ya Mas. Siap, Barangkali siap. saya bisa untuk beli lagi dengan harga yang memang normal dan sepantasnya di harga itu. Iya, kayaknya saya nggak bakal jual rumah ini deh, karena ini udah lebih dari cukup buat saya. Nggak ada lagi kan rumah semewah ini, semegah ini dengan Betul. harga segitu. Jadi ini mungkin bagian Ya. rezeki juga buat Saya merasa Mas Didan ya? Didan. Saya merasa beruntung banget bisa dapetin rumah ini mas dengan harga cuma 300 juta. Dan memang kalau Mas Erik itu kangen sama rumah ini, bisa main-main ke sini kok mas, nggak apa-apa. Jangan Mas, kalau misalkan mending saya balik ke sini dan saya bayarin lagi daripada saya balik lagi dan mengenang masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Oh, Saya gitu. nggak sanggup. Siap mas. Jadi Mas Diki, makasih banyak buat bantuannya, udah bantu semua aset-aset saya terjual, termasuk rumah ini juga. Dan saya juga minta satu hal lagi, carikan saya kontrakan Oh, siap. yang dananya yang menyesuaikan ya Mas. Oke.
Semangat ya Mas. Semoga bisnisnya bisa berkembang lagi kayak dulu. Amin Mas, ya kita mulai dari nol lagi aja. Mohon doanya, karena namanya usaha Mas, pasti ada pasang surutnya juga. Mungkin sekarang Betul. juga lagi surutnya ini, Betul. dan masanya juga sekarang. Rezeki juga nggak ada yang tahu dan ya tetap ikhtiar aja Mas. Ya benar Mas. Ya udah, deal ya, selamat. Siap. Jaga baik-baik rumah ini. Aman Mas. Saya juga bersyukur banget Mas bisa dapetin rumah ini, dan sebenarnya ini juga rumah untuk calon istri saya nanti. Iya. Mencarinya saja. Ya, Iya. masih belum punya pasangan berarti. Masih belum punya Mas. Ya, semoga dapat ya, semoga dapat. Amin, amin, amin. Makasih banyak doanya. Silakan Mas Erik, saya mau ngobrol sebentar. Siap. Oh iya Mas, titip pesan aja. Kenapa? Ada di kolektor di sini. Ya, sih senormalnya aja lah Denin. Jangan terlalu bawa emosi. Soalnya kadang ya begitu, suka Iya. di luar batas begitu nagihnya. Sebenarnya udah nggak ada urusan lagi kan sama saya. Takutnya aja, kita mati-mati aja ke depan gitu. Berarti Mas Erik banyak utangnya banget dong. Banyak banget Mas. Sampai numpang ke sini, waduh gak kehitung berapa kalinya. Kakak, Mas, Mas. Kamu cowok yang tadi kan? Kamu ngapain di rumah aku? Kamu cewek yang tadi kan? Yang hampir nabrak aku kan? Iya. Cewek psikopat? Psikopat apaan? Kan kamu hampir nabrak aku, mau ngebunuh aku tadi. Gak sengaja, bukan mau ngebunuh kamu. Ngapain kamu sini? Kamu yang ngapain di sini? Ini rumah aku ya. Ini Hah? rumah kakak aku. Rumah kamu? Iya. Rumah kakak kamu? Iya. Siapa namanya? Erik. Oh. Oh, kamu pembantu baru di sini. Oh. Oh ya ampun, kenapa kakak tuh nggak ngasih tahu ya? Apa kamu bilang? Kayaknya aku nggak mau terima pembantu kayak kamu. Pergi kamu dari sini. Harusnya kamu yang pergi. Enak aja rumah siapa? Enak aja juga kamu bilang aku pembantu. Emang Iya. tampang-tampang kayak aku tampang pembantu? Ya enggak. Sorry ya. Tapi kakak emang butuh pembantu di sini. Aku sih yang butuh sih buat bersih-bersih rumah. Bukannya kakak kamu itu butuh uang, bukan butuh pembantu. Iya. Iya, aku tahu. Jangan-jangan kamu ya yang suka ngabisin uang kakak kamu itu? Tahu. Iya. Dari tampang-tampangnya orang sombong. Beda sama kakaknya. Mas, ngerosting orang ya sekarang ya di sini ya. Terus kenapa? Nggak terima? Ya nggak terima lah. Kamu tuh orang asing di sini. Oh, sorry. Sekarang kamu udah nggak berhak lagi ada di rumah ini. Karena rumah ini udah milik aku. Ngapain kamu ketawa-tawa? Hah? Lucu aja. Lucu. Kamu lagi mimpi. Kamu yang lagi mimpi. Demam. Kayak kamu harus ke rumah sakit deh. Sana suntik dulu. Biar tensi kamu tuh nggak tinggi. Mending kamu yang masuk rumah sakit jiwa aja. Cek tuh jiwa kamu sehat apa enggak. Kamu kira aku orang gila? Mau kemana kamu? Ini kan sekarang surat-surat rumah ini udah ada di aku. Lihat. Masih nggak percaya? Aku beli rumah ini seharga 300 juta. Murah banget. Ya tanya sama Kak Erik lah, kakak kamu. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu sombong. Jangan suka ngabisin duit kakaknya. Tapi tetap aja ya, ini rumah aku. Kamu Lah. nggak boleh ngubah semuanya di dalamnya. Nggak bisa. Kalau emang kamu pengen tetap di rumah ini ya udah. Jadi pembantu di sini kalau mau. Mas, aku beneran, aku nggak bercanda. Rumah ini terkesan banget dalam diri aku dan hidup aku ini peninggalan orang tua aku nggak bisa ninggalin rumah ini. Aku kasihan sama kamu. Aduh, iya kamu nggak apa-apa tinggal di rumah ini tapi jadi pembantu. Mau kan? Ya udah ya mau.
Selagi aku nggak ninggalin rumah ini kasihan. Serius mau? Waduh, nambah pengeluaran. Gak apa-apa ya. Tapi tetap aku tinggal di kamar utama. Ya terserah aku lah, mau nempatin kamu di mana, mau nempatin kamu di gudang kek, di mana kek. Ya kan rumah ini banyak, kamar ini banyak. Sayang ini. Selamat ya atas pencapaian kamu. Kamu sekarang bisa beli rumah. Alhamdulillah. Ya, rumah sebesar ini sih lumayan. Ini juga berkat uang warisan dari keluarga aku dulu. Makanya aku bisa beli rumah ini dan rezekinya sih dijual murah. Pas lagi sama uang warisan aku. Ya, sebenarnya riwayat rumah ini sih aku tahu. Oh ya? Karena dulu aku sering ke rumah ini. Emang rumah siapa? Teman kamu? Ini rumah mantan pacar aku. Oh, kamu nggak pernah cerita soal itu. Kamu kan tahu pacar aku tuh banyak. Padahal ini udah 1 bulanan aku beli rumah ini. Kamu kok Oh ya, 1 baru bulanan. cerita sih? Kamu harusnya awalnya kan aku nggak tahu. Harusnya kamu ngomong dari awal kalau kamu beli rumah ini. Kan aku bisa negoin, ya kan? Nggak perlu, harga Karena aku segitu tuh kenal udah sama orangnya. murah. Iya sih, tapi kan bisa turun dikit lah, karena kenal. Udahlah. Berarti sekarang kamu kalau datang ke rumah ini mengenang masa lalu dong? Iya nggak juga sih, biasa aja. Oh iya Pul, sebenarnya aku juga pengen punya bisnis baru. Bisnis apa? Pengennya sih punya kafe. Boleh, boleh, boleh. Kebetulan aku jago bikin kopi, makanya aku pengen buka kafe. Boleh Dan lah, kamu aku kembangin sendiri. Ya, kalau kamu butuh ini menu makanan, tinggal Nah, kerja sama aja sama aku. itu Nanti dia. Aku nyuruh anak buahku buat ditempatkan di tempat kafe kamu nanti. Oke, deal kalau gitu. Nih minumannya. Mari. Ngapain kamu di sini? Aku tinggal di sini. Oh, sebentar. Tinggal di sini. Bukannya rumah ini dijual? Kamu tadi bilang kalau yang punya rumah ini dulu mantan pacar kamu. Berarti Mary dong? Iya, dia mantan pacar aku. Tahu jadi pembantu di sini. Oh, jadi pembantu. Kirain ngapain? Didan, kamu rekrut pembantu? Iya. Dia punya rumah. Ini yang dijual. Iya, katanya dia pengen tetap tinggal di rumah ini juga. Makanya aku Emang kenapa? sekalian. Apa? Yang penting kamu nggak kehilangan rumah ini. Ya kan? Kita bisa kongsikan. Iya. Tuh. Jadi pembantu nggak usah dibayar, yang penting tinggal di sini. Gitu maksudnya? Iya, gitu. Lagian kamu kemana aja sih? Selama ini menghilang gitu aja. Karena udah tahu kalau kakak aku itu bangkrut. Iya. Terus kamu pergi dari aku. Ya, pacar aku juga banyak. Udah feeling sih. Kamu tuh cuma maunya aja sama aku. Maunya apa? Iya, cuma manfaatin aku doang ya kan? Manfaatin apa? Selagi aku masih ada uang, aku royal loh sama kamu. Aku juga banyak duit. Udah. Ini bukan saatnya ngebahas masa lalu. Enggak. Aku bukan merotin kamu. Kamu Terus? ngeluarin duit, aku juga ngeluarin duit. Aku banyak duit. Ngapain aku manfaatin kamu? Ya udah, lagian aku Dida juga tahu kalau aku banyak duit. Makanya pacar aku tuh banyak. Udah. Nanti kalau aku mau nikah 10. terserah kamu deh. Aku udah nggak peduli sama kamu. Udah. Tapi pacar aku kaya-kaya semua, biar setara. Udah. Gamut. Kaget.
apa-apa kan? Udah duduk. Maaf ya, udah berkeributan. Nggak sengaja. Nggak apa-apa. Kamu masih ada perasaan sama dia? Ya enggak lah, ngapain juga masih mikirin cowok model kayak gitu. Terus kenapa kamu kayak ngerasa ada dendam aja sama dia? Itu artinya kamu masih ada... Ya kesel aja, cuma kesel doang sama dia. Nggak ada niatan yang lain. Ipul itu teman baik aku. Bahkan dia juga rekan bisnis aku. Jadi setelah ini hubungan kamu sama dia gimana dong? Ya aku nggak mau aja kalau aku ini adalah masalah dalam pertemanan kamu sama dia. Yang penting sama-sama bersikap dewasa aja. Lupain masa lalu kalian dan fokus sama masa depan kamu. Oke. Tapi beneran aku nggak digaji. Terus aku mau beli barang-barang skincare apa semuanya aku dapat dari mana? Kan aku udah ngurus rumah ini nih, aku ngepel, aku nyapu, aku masak buat kamu. Aku bercanda kali tadi sama Ipul. Ya digaji lah tetap. Berapa? 10 juta. 10 juta. Aku mau ngepel, mau lanjut ngepel. Gaji dulu kamu tuh cuma 1 juta. Dasar, biar kamu bisa manage. Nggak kayak dulu lagi, boros. Gimana cara ngepelnya ini? Ya ampun, udah hampir 1 bulan di sini masih aja nggak tahu ngepel. Gimana Ya sih? kan baru kali ini aku bersih-bersih rumah. Minggir-minggir itu basi kotor. Masak aja perlu diajarin, bikin kopi juga. Kau tuh kenapa sih banyak protes? Makanya hidup kamu tuh dari dulu jangan terlalu manja. Kayak gini kan? Ya kan aku udah dari kecil sama mama papa, terus sama kakak. Aku bilang juga sama kamu, gaji kamu cuma 1 juta. Oh gitu sih, skincare aku itu harganya aja 5 juta. 5 juta? Ya sama treatment. Pakai yang biasa aja, Gak mau. biar kamu tuh bisa manage uang. Kamu udah tahu nih, aku udah 1 bulan tidak perawat. Kamu itu calon istri, harus bisa manage. Calon istri? Maksudnya calon istri orang. Ya iyalah. Ya iya. Udah kamu ngapain ini? Bikinin kopi. Kalau kepahitan jangan salahin aku ya. Ya harus pas dong. Wih. Aduh. Sakit. Au. Nggak apa-apa. Gak apa-apa, untung aja ada kamu. Makasih ya. Bangun. Hati-hati dong makanya. Siapa? Kok manggil nama kakak aku? Gak tahu. Mas, bisa biasa aja nggak sih ngomongnya? Udah biasa. Emang nada bicaranya kayak gini. Ngapain manggil-manggil nama Mas Erik? Aku cari Erik di sini. Ya nggak ada lah. Mary di dalam kan? Ya kalau adiknya memang di sini. Nah, itu dia. Kenapa nggak pergi dari rumah ini? Lah, dia kerja di sini. Kerja. Ya harus pergi dari sini. Apa urusan Anda? Rumah ini udah jadi milik saya, Mas. Mas Erik udah pergi dari sini. Ya udah cari alamat aja, kek. Bukan malah balik lagi ke rumah ini. Bodoh amat, Mas. Saya udah nggak ada urusan lagi sama Mas. Mary. Mas. Punya etika. Dipakai dong. Punya etika.
Dia kenapa sih? Aku sampai mukul kamu. Nggak Tahu. apa-apa. Kamu beneran nggak apa-apa? Apa-apa. Udah, gak usah khawatir. Lagian dia siapa sih? Kenapa dia juga tahu nama aku sama kakak aku? Dia itu debt collector. Katanya sih sering lagi utang ke sini. Aku bilang sama dia kalau aku sama dia nggak ada urusan. Rumah ini udah aku beli kan. Apa ya? Sampai sekarang masalah kakak aku tuh masih belum selesai sampai sekarang. Aku minta maaf ya harus melibatkan kamu kayak gini. Gak apa-apa. Nggak mau berada di situasi seperti ini. Kamu kayaknya khawatir banget sama aku. Ya gimana nggak mau khawatir, Fiden? Kamu dicelakai sama orang. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Mas, sorry. Kakak, Bang, kelewat Mas Erik. Beri. Kalau di kantor ya, di luar kantor ya gini. Mas nyamuk mas. Wah, bener kan mas? Nih darahnya. Mas. Maaf mas, bukannya lancang mas, tapi takutnya Ya nggak apa-apa, nyamuknya nggak apa-apa. keburu. Niat sekecil apapun niat baik itu bakal dicatat. kakak, Pak, kenapa sih masalahnya belum selesai sampai sekarang? Lihat tuh, barusan dia dipukuli sama orang, sama kolektor katanya yang nyari kakak. Poinnya punya ide itu ini. poin Maksudnya? saya jelasin dulu. Oh jadi kamu yang nyuruh Bang orang itu Edi, buat pukulin Diden? poinnya itu di akhir ini. Mbak Mary kan udah bisa berubah tuh. Karena dengan gemerlap dunia yang begitu sangat hedon, sekarang udah down. Wow, ternyata Mas Diki puitis sekali ya. Iya. Udah bisa mengerti kan arti Bahasa. kehidupan itu sebenarnya gimana? Bahasanya nggak usah terlalu berat, biar penonton mengerti. Oh iya. Suka bikin puisi berarti ya. Nah, jadi gini, kenapa aku lakuin ini semua? Itu biar kamu itu belajar gimana caranya hidup sederhana. Oke? Jadi, memetik dari cerita ini itu pelajaran buat kamu gitu. Kenapa aku bikin skenario seperti ini? Ya itu cuma untuk buat kamu. Jadi kakak bohong sama ini sama aku. Nggak bohong, rumah Kalau ini yang memang rumah, dibeli sama nah. Mas Didas. Tapi ini beneran udah jadi milik saya kan mas rumahnya mas? Mau nggak dengan harga segitu? Mas, kan udah deal jangan gitulah mas. Ya gini, karena aku udah gak mungkin lah rumah segini dengan harga segitu, tapi aku ikhlaskan buat kamu dan aku baca kalian ini kayaknya berjodoh deh. Gimana kalau kalian ini aku satukan, ya mungkin sebagian itu bisa, tempat ini bisa jadi buat kalian berdua, intinya gitu. Sama dia? Kenapa tidak? Kamu kayaknya udah suka deh sama dia. Kalau saya sih iya mas, tapi nggak tahu dianya. Ya kayaknya aku juga udah baca dia kayaknya udah banyak berubah deh dengan adanya kamu di sini. Ya maaf ya skenario ini walaupun agak Terlalu ekstrim tadi ya, sorry terlalu- juga. Itu teman saya terbawa emosi, emang nggak selalu hajar-hajar aja. tapi yang namanya cowok lah harus kuat. Oh iya mas. Kalau saya mah kuat mas. Kayaknya udah bisa masak ya di sini dia. Tapi masih diajarin sih sama saya mas. Ya udah sambil belajar. Iya. Aku mau makan dulu. Bentar lagi dimasakin sama dia. Kamu tahu? Enggak. Bohong. Kamu tahu kan rencana kakak? Aku nggak tahu skenario apa-apa. Serius. Beneran. Ya. Aku Terus tadi kamu bilang suka sama aku? ya suka. Kau mau sama aku? Enggak, kan aku gigit. Mau banget. Tapi kayaknya kalau buat pacaran aku enggak deh. Apalagi kan serumah. Aku ya juga enggak lah. Ngapain pacar-pacaran? Nikah. Beneran. Jadi rumah ini tetap jadi milik aku dong.